Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul, bermajlis, dan malam ini sebagaimana biasa melanjutkan pembahasan kita dari risalah Nurus Sunnah wa Dhulumatu Al-Bid'ah, yaitu cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Pada pertemuan yang lalu, dua minggu yang lalu ya, kurang lebih, kita bahas tentang contoh-contoh bid'ah di kuburan. Dan malam ini kita melanjutkan pada halaman 85, yaitu tentang contoh-contoh bid'ah yang tersebar di masyarakat secara umum. Halaman 85 berkata penulis Syekh Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullah, kata beliau, al-matlab ats-tsamin, poin yang keenam, al-bid'u al-muntashiratu al-mu'asirah, bid'ah-bid'ah yang tersebar di zaman ini atau zaman setelah selesainya zaman salaf. Setelah selesainya zaman salaf, kemudian muncullah bid'ah-bid'ah, di antaranya al-bid'ul muntashiratul mu'asirah kathiratun jiddan. Bid'ah-bid'ah yang muncul, bid'ah-bid'ah yang tersebar ini sangat banyak sekali. Minha ala sabilil mithal lal hasr. Di antaranya ini sebagai contoh, tidak sebagai pembatasan. Maka bid'ah itu banyak sekali yang tersebar di kalangan masyarakat. Tapi sebagai contoh di antaranya, kata beliau, awalan, yang pertama, bid'atul ihtifali bil maulidin nabawi. Contoh dari bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat adalah bid'ah perayaan maulid Nabi. Bid'ah perayaan maulid Nabi. Ini kalau ada yang mengatakan orang kafir sudah lari ke sana, udah naik ke sana, kalian masih bicara apa? Bid'ah. Nah, ini perkara agama, tidak boleh diremehkan. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga dan untuk mengikuti agama yang murni ini. Maka tidak boleh kemudian kita menganggap remeh, ya, tidak mengingatkan umat dari bahaya bid'ah ini. Karena ini diantara sebab kelemahan dan sebab ketertinggalan kaum muslimin adalah disebabkan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Nah, ini contoh bid'ah yang paling masyhur di kalangan masyarakat dan terus berulang setiap tahunnya adalah bid'atul ihtifal bil maulidin nabawi, bid'ah perayaan maulid Nabi. Mereka menganggap itu ibadah, bukan? Ibadah. Mereka menganggap itu sebagai ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai mahabbah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifalu bil maulidi bid'atun munkarah. Perayaan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah bid'atun munkarah. Bid'ah yang mungkar. Wa awwalu man ahdathaha al-Ubaidiyun fil qarni ar-rabi' al-hijri. Dan yang pertama kali membuat bid'ah ini, yang pertama kali mengadakan bid'ah maulid Nabi ini adalah golongan Al-Ubaidiyun pada abad keempat Hijriyah. Selesai zaman keemasan, sahabat sudah tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in sudah tidak ada. Maka muncullah bid'ah maulid Nabi. Ini pada qarn Rabi', abad keempat Hijriah. Kita sekarang abad berapa?
1400, masuk 15. Taib, berarti 1000 tahun yang lalu. Wa qad bayyana al-ulama'u qadiman wa hadithan butlan hadhihi al-bid'ati war-radd 'ala man ibtada'aha wa 'amila biha. Para ulama zaman terdahulu sampai hari ini, taib, mereka menjelaskan tentang butlan hadhihi al-bid'ah, menjelaskan tentang kebatilan bid'ah ini, yaitu bid'ah apa tadi? Maulid Nabi. War-radd 'ala man ibtada'aha, dan para ulama membantah orang-orang yang melakukan bid'ah ini, orang-orang yang mengadakan bid'ah ini. Mereka orang-orang yang merayakan, amila biha, merayakan bid'ah ini. Mereka tidak tinggal diam, para ulama terus membantah, karena untuk menjaga kemurnian agama, kemurnian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu al-ihtifalu bil maulid, maka tidak boleh seorang muslim mengadakan perayaan Maulid Nabi. Tidak boleh, karena ini perkara yang disandarkan kepada agama tetapi tidak memiliki contoh dan panutan dari Nabi maupun para sahabat. Fala yajuzul ihtifalu bil maulid, maka tidak boleh seorang muslim mengadakan perayaan Maulid li umurin wa barahin minha, karena sebab dan di antara larangan tersebut, sebab-sebabnya kenapa? Awalan, yang pertama, kenapa kita dilarang untuk melaksanakan Maulid Nabawi tersebut? Sebabnya yang pertama, al-ihtifalu bil maulid minal bid'ahil muhdatsati fid din. Karena bid'ah Maulid Nabi ini, perayaan Maulid Nabi ini adalah hukumnya bid'ah yang diada-adakan di dalam urusan agama. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan hujah, Allah tidak pernah menurunkan syariat Maulid ini. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashra'hu, dan Nabi pun tidak pernah mensyariatkannya. La biqaulihi, Nabi tidak pernah mensyariatkan dengan apa? Dengan ucapannya. Nabi tidak katakan adakan perayaan Maulid Nabi. Tidak ada satupun hadisnya. Wala bi fi'lihi, tidak pula Nabi mengadakan secara perbuatan, tidak pernah mencontohkan semasa hidupnya. Wala taqririhi, tidak pula secara persetujuan, karena tidak ada satupun sahabat yang melakukan. Ya, tidak ada pernah sahabat pun yang melakukan mengadakan perayaan Maulid Nabi, sehingga tidak ada persetujuan Nabi. Wa huwa qudwatuna wa imamuna, sedangkan Nabi SAW adalah qudwah dan panutan kita, imam kita. Kalau cara beribadah tidak mencontoh Nabi sebagai qudwah, maka siapa yang akan kita contoh? Ya, ini kita dilarang melakukan acara Maulid Nabi karena ini hukumnya adalah bid'ah yang tidak pernah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Qala Allahu Azza wa Jalla, sedangkan Allah Azza wa Jalla firmankan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambil, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dalam perkara ibadah, maka fantahu, berhentilah, tinggalkan. Ini perkara ibadah. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, bagi orang yang berharap untuk berjumpa Allah, bagi mereka yang berharap untuk berjumpa Allah, bagi mereka yang meyakini adanya hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maka ada pada diri Rasulullah SAW adalah teladan, contoh yang baik. Orang yang beriman kepada hari kiamat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, contoh dan teladannya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah tidak pernah
mengajarkan dan memerintahkan maulid tadi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini yang tidak ada contohnya, maka pasti akan tertolak. Ibadah harus sesuai contoh, sesuai syariat. Sehingga ketika tidak sesuai contoh, tidak ada landasan dasarnya, maka pasti ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, sebab kita tidak melaksanakan maulid Nabi, sebab kita tidak mengikuti perayaan maulid Nabi. Thaniyan, yang kedua, sebab yang kedua, al-khulafa'ur rasyidun wa man ma'ahum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu bil maulid. Para khalifah, mereka Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, wa man ma'ahum, dan orang-orang yang bersama khalifah, min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Nabi, lam yahtafilu bil maulid. Tidak ada seorang pun yang mengadakan acara maulid Nabi. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Uthman, tidak Ali, tidak istri-istri Nabi, tidak pula anak-anak Nabi. Tidak ada yang mengadakan maulid Nabi. Tidak ada yang merayakan maulid Nabi. Walam yad'u ila al-ihtifali bih, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengajak, menyeru umat untuk merayakan maulid Nabi. Wa khairul ummati ba'da nabiyha wa hum khairul ummati ba'da nabiyha. Padahal mereka itu adalah manusia terbaik setelah nabinya. Manusia terbaik setelah nabinya, dan mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Kecintaan kita kepada Nabi dibanding kecintaannya para sahabat tidak ada apa-apanya. Cinta mereka kepada Nabi SAW telah dipuji oleh Allah, telah diridhai oleh Allah, telah diakui oleh Allah. Tapi cinta kita belum. Mereka orang yang paling cinta kepada Nabi, tapi mereka pun tidak melaksanakan dan tidak merayakan maulid Nabi. Karena mereka tahu tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi. Maka waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqil khulafa'ir rasyidin. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan tentang para khulafa'ir rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ada enggak sunnah Nabi Maulid, ajaran Nabi Maulid? Tidak ada. Tapi berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ada tidak perbuatan mereka, ajakan seruan mereka? Tidak ada. Pegang erat-erat sunnah mereka. Ini tidak didapatkan dari Al-Quran, tidak pula didapatkan dari sunnah, tidak pula dari para sahabat Rasulullah. Sebab yang ketiga, thalithan, al-ihtifalu bil maulid min sunnati ahli zaigi wad dhalal. Perayaan Maulid Nabawi ini merupakan kebiasaan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Ya, perayaan Maulid Nabi ini adalah sunnahnya, ajarannya, kebiasaannya orang-orang yang menyimpang, ahlul dhalal. Fa inna awwala man ahdatsa al-ihtifal bil maulid, karena yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah siapa? Al-Fatimiyun, Al-Ubaidiyun. Mereka orang-orang yang menisbatkan diri kepada Fatimah, menamakan diri mereka sebagai golongan Fatimiyun, atau mereka Ubaidiyun. Siapa mereka? Fil qarni rabi'il hijri, tadi kita sebutkan, pada abad keempat Hijriyah. Wa qad intasabu ila Fatimah radhiyallahu anha zulman wa zuran wa buhtanan. Dan penisbatan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penisbatan yang batil, yang dusta. Fatimah tidak pernah mengajarkan demikian. Fatimah tidak pernah memiliki murid yang demikian, tidak. Ini penisbatan yang batil. Wa hum fil haqiqah, siapa mereka Fatimiyun Ubaidiyun? Hum fil haqiqah minal yahud. Asalnya kelompok Ubaidiyun, Fatimiyun, ini mereka adalah dari kalangan Yahudi. Wa qila minal majus, dan ada yang mengatakan mereka ini asalnya dari kelompok Majusi. Wa qila minal mulahidah, minal malahidah,
Dan ada yang mengatakan mereka ini orang-orang malahidah, bukan orang yang beriman. Wa awwaluhum, dan golongan dari Fatimiyun Ubaidiyun yang pertama kali mengadakan dan menghidupkan maulid Nabi ini adalah Al-Mu'izz li Dinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi. Namanya adalah Al-Mu'izz li Dinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, dari negeri Maroko. Alladzi kharaja minal Maghrib, yang dia keluar dari negeri Maroko, Maghrib, ila Misra, ke negeri Mesir. Fi Syawal sana 61 wa 300 minal hijrah. Pada tahun 361 Hijriah, 361 Hijriah, yakni 1000 tahun lebih yang lalu, mereka ini Al-Mu'izz li Dinillah keluar bersama rombongannya Fatimiyun Ubaidiyun dari Maghrib, Maroko, ke mana? Ke Mesir. Tahun 361. Wa qadima ila Misra fi Ramadan sanah 62 wa 300 minal hijrah. Tahun 362 masuklah mereka ke negeri Mesir. Tahun 361 keluar, masuk ke negeri Mesir 362. Ini mereka yang pertama kali melakukan maulid Nabi, Al-Mu'izz li Dinillah. Dan dia adalah hakikatnya apa tadi? Bukan muslim. Imma dia Yahudi, wa imma dia apa? Majusi, wa imma dia malahidah. Kata Syekh, fahal li'aqili muslimin an yuqallida ar-rafidah wa yattabi'a sunnatahum wa yukhalifa hadya nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan lagi bahwa dia ini Al-Mu'izz li Dinillah, tayyib, dari kalangan Syiah Rafidah Al-Majus, karena Syiah ini banyak dari kalangan Majusi, dan juga Syiah ini pun dari mana sebelumnya? Al-Yahud, yang dibawa oleh Abdullah bin Saba Al-Yahudi. Tayyib. Kata beliau, apakah seorang muslim yang dia berakal sehat mau dia an yuqallidar Rafidah, mengikuti orang-orang Syiah Rafidah di dalam beragama, wa yattabi'a sunnatahum, dan mengikuti ajaran Syiah Rafidah, wa yukhalifu hadya nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berani meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia seorang muslim yang berakal sehat, harusnya dia tinggalkan ajaran Syiah Rafidah. Harusnya dia tinggalkan ajaran yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sudah tahu siapa yang pertama kali mencetuskan maulid Nabi. Bukan dari sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula imam 4, bukan Abu Hanifah, bukan Malik, bukan Syafi'i, bukan Imam Ahmad. Bukan mereka, tapi ini adalah orang yang terindikasi berakidahkan Syiah Rafidah. Kalau bukan dari Majusi, dari Yahudi, yang bernama Al-Mu'izz li Dinillah. Kemudian yang keempat, sebab kita tidak boleh merayakan maulid Nabi. Rabi'an, sebab yang keempat, inna Allah azza wa jalla qad kammala ad-dina faqala subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Dan Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, aku sempurnakan nikmat untukmu. Aku ridhai agama Islam sebagai agama kalian. Agama Islam telah sempurna, maka tidak butuh tambahan, tidak butuh ajaran yang baru, tidak butuh tambahan dari orang-orang yang mereka tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ballaghal balaghal mubin, Nabi SAW telah menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Agama telah disampaikan oleh Nabi dengan sejelas-jelasnya, ya, dengan sempurna. Walam yatruk tariqan yusilu ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa bayyanahu lil ummah. Nabi SAW
tidaklah meninggalkan satu jalan pun yang bisa mengantarkan kepada surga, bisa mengantarkan seorang ke surga, dan tidak pula Nabi meninggalkan satu jalan pun, tidak dijelaskan kepada umat yang bisa menyerumuskan kepada neraka, kecuali telah dijelaskan oleh Nabi kepada umat ini. Artinya semua jalan, semua amal saleh yang bisa menjadikan seorang hamba mendapatkan ganjaran surga dan dijauhkan oleh Allah dari neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada yang tertinggal. Oh, ada yang luput satu amalan, tidak ada. Ada yang luput satu, ibadah, tidak ada. Semua telah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada yang tertinggal. Tidak itu amalan lisan, tidak itu amalan hati, tidak pula amalan anggota badan. Semua telah sempurna dijelaskan oleh Nabi. Yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, semuanya telah dijelaskan Nabi. Wa ma'lum anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya wa khatamahum wa akmalahum balagha. Dan sudah dimaklumi bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama, adalah penutup para nabi, dan menyampaikan risalahnya dengan sesempurna-sempurnanya. Wa nushan li ibadillah, dan Nabi adalah hamba Allah, adalah utusan Allah yang paling sempurna di dalam memberikan nasihat kepada hamba. Falau kana al-ihtifalu bil maulid min ad-din, kalau seandainya perayaan maulid Nabi itu adalah termasuk ajaran agama Islam, alladzi yardahu wa huwa azza wa jalla, yang diridai oleh Allah azza wa jalla, la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li ummati, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada umatnya. Au fa'alahu fi hayati, atau pasti Nabi sudah mengerjakan di masa hidupnya. Kalau seandainya itu dari ajaran agama, tidak mungkin Nabi diam, tidak mungkin Nabi tidak menyampaikan kepada umatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yudhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut pasti menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Tidak mungkin ada yang disimpan, tidak mungkin ada yang disembunyikan. Maka tidaklah Allah mengutus seorang nabi kepada umat kecuali nabi tersebut pasti menyampaikan kebaikan yang sudah diketahui oleh nabi tersebut kepada umatnya. Tidak mungkin seorang nabi tidak menyampaikannya. Dan tidaklah Allah mengutus nabi kecuali nabi pasti mengingatkan umatnya dari keburukan yang telah diketahui oleh nabi. Artinya semua yang Allah wahyukan kepada Nabi, kalau itu kebaikan pasti sudah sampaikan, kalau itu keburukan pasti sudah diperingatkan umatnya untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada istilah ada yang luput dari ajaran Nabi. Semua telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang berapa? Kelima. Kenapa kita tidak boleh ikut merayakan Maulid Nabi? Khamisan, yang kelima, ihdatsu mithli hadhihi al-mawalid al-bid'iyyah yufham minhu anna Allah Ta'ala lam yukmil ad-dina li hadhihi al-ummah. Kata Syekh bahwa perayaan Maulid Nabi seperti ini, mengada-ada perayaan seperti ini, kalau dilakukan oleh hamba, lakukan oleh pengikut Nabi, maka akan difahami oleh sebagian orang berarti Allah belum menyempurnakan agamanya, berarti masih ada yang kurang. Fala budda min tasyri'in ma yukmilu bihi ad-din, maka butuh kepada syariat baru untuk menyempurnakan agama ini. Wa yufham minhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh ma yanbaghi lil ummah hatta jaa haula'il mubtadi'un al-mutaakhirun. Sehingga orang akan memahami bahwa Rasulullah belum menyampaikan syariat ini secara sempurna kepada umat. Sehingga sampai datang ahlul bid'ah yang membuat ajaran baru ini, yang membuat perayaan baru ini di dalam agama, ya,
kemudian mereka yang menyempurnakan agama. Fa'ahdathu fi syar'illah ma lam ya'dzan bihi subhana. Sehingga datanglah mereka ahlul bidah tadi yang membuat ajaran ini, kemudian mereka seakan-akan menyempurnakan syariat yang masih kurang, padahal mereka tidak memiliki hujah di sisi Allah. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya. Za'imina anna dzalika yuqarribuhum ila Allah. Ini hujah mereka. Orang-orang yang melakukan perayaan seperti ini, mereka berkeyakinan bahwa ini adalah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti kalau kita tanya mereka yang mengadakan ini, tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Taqarrub. Tujuannya apa? Mahabbah. Semua itu ibadah. Ya, niat mereka untuk ibadah. Wa hadza bila syakka fihi khatarun 'azim. Dan tidak diragukan hal ini adalah bahaya yang sangat besar. Bahaya yang besar. Menisbatkan ajaran, menisbatkan ibadah yang tidak ada dasarnya. Wa'tiradun 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya yang besar karena ini melawan Allah dan melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak? Secara langsung mereka menentang. Allah tidak perintahkan, Allah tidak berikan syariatnya, tapi mereka buat syariat tersebut. Wallahu azza wa jalla qad akmala ad-din wa atamma 'ala ibadihi ni'matah. Allah azza wa jalla telah menyempurnakan agamanya. Allah menyempurnakan nikmatnya untuk para hamba-hambanya. Dan nikmat yang paling utama, paling besar adalah nikmat Islam. Allah sempurnakan sudah. Maka kita tidak melaksanakan hal ini karena ini perkara yang sangat berbahaya, perkara yang secara tidak langsung adalah menentang Allah dan menentang syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sadisat yang keenam. Yang keenam, kenapa kita tidak merayakan ihtifal bi Maulidin Nabawi ini? Sarraha ulama'ul Islam al-muhaqqiqun bi inkaril mawalid. Sebab yang keenam, para ulama Islam, mereka ulama-ulama yang benar-benar berpegang kepada ilmu, berpegang kepada syariat, mereka dengan lantang sarraha bi inkaril mawalid, dengan lantang mereka mengingkari maulid Nabi. Para ulama yang mereka istiqamah, yang mereka berpegang kepada ilmu syar'i, mereka dengan lantang sarraha mengingkari perayaan maulid Nabi. Wa tahdhiru minha, dan memberikan peringatan untuk umat ini agar meninggalkannya. Amalan bin nususi minal kitabi was sunnah, sebagaimana perintah Al-Quran dan sunnah. Allati tuhadhiru minal bid'ah fid din. Karena Al-Quran diantara ayat-ayatnya adalah mengingatkan umat ini dari bahaya bid'ah di dalam agama. Wa ta'muru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ayat-ayat Allah adalah perintahkan kita untuk mengikuti nabinya. Wa tuhadziru min mukhalafatihi fil qawli wa fil fi'li wal amal, dan memperingatkan umat ini agar tidak menyelisihi perkataan, perbuatan dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka telah mengingkari hal ini dengan lantang. Dalam kitab-kitab mereka mengingkarinya. Kemudian sabian yang ketujuh, sebab tidak melaksanakan dan tidak merayakan maulid Nabi, innal ihtifala bil maulid la yuhaqqiqu mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perayaan maulid Nabi itu tidak akan pernah mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki. Ya. Tidak mewujudkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuhaqqiqu dzalik. Maka pembuktian cinta kepada Rasulullah bukan dengan maulid. Dan maulid pun tidak akan menumbuhkan rasa cinta yang sebenarnya. Karena kalau orang cinta kepada Nabi yang sebenarnya, ada cinta yang suci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan terwujud dengan ittiba'uhu wal 'amalu bi sunnatihi wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam.
Cinta yang hakiki akan terwujud dengan mengikuti Nabi, mengerjakan sunnahnya, mentaati perintahnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan perayaan maulid. Bukan cinta itu hanya dibuktikan setahun sekali dengan perayaan. Bukan itu, bukan. Ya, maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terwujud dengan ittiba, mengikuti Nabi, wal amal bisunnati, dan mengerjakan sunnahnya, wa ta'atuhu, yaitu mentaati perintahnya. Qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikan dengan apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Nabi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita ingin diampuni dosa kita, maka siapa? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendapatkan cinta Allah, meraih ampunan Allah adalah dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi harus dibuktikan tadi. Dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya. Kemudian thaminan, yang ke-8, sebab kita tidak merayakan maulid Nabi. Yang ke-8, thaminan, al-ihtifalu bil maulidin nabawi wattikhaduhu 'idan fihi tashabbuhun bil yahudi wan nasara fi a'yadihim. Merayakan maulid Nabi dan menjadikan itu sebagai hari raya, hari di mana bergembira kaum muslimin, maka fihi tashabbuh bil yahud wan nasara. Di situ ada tashabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara fi a'yadihim, dalam perayaan hari raya mereka. Wa qad nuhina 'anit tashabbuhi bihim wa taqlidihim, sedangkan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi wan Nasara, dilarang untuk mencontoh mereka. Orang Yahudi wan Nasara, orang Yahudi wan Nasara yang dilarang kita ini menyerupai mereka dalam segala hal, dalam ibadah. Ya, orang Nasara mereka merayakan hari apa? Kelahiran Nabi Isa, gitu. Mereka merayakan. Akhirnya sebagian kaum muslimin ittiba, tashabbuh, mengikuti langkah mereka, menyerupai orang Nasara merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk menyerupai mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mereka, maka termasuk dari golongan mereka. Maka cukup seorang muslim, ya, dia menyerupai perbuatan nabinya, dia menyerupai perbuatan para sahabatnya, tidak butuh kepada orang-orang kufar di luar Islam. Tasi'an, yang ke-9. Kenapa kita tidak merayakan hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ke-9, al-aqilu la yaghtarru bi kathrati man yahtafil bil maulidi minan nas fi sairil buldan. Sebab yang ke-9, seorang yang berakal sehat maka tidak akan pernah tertipu bi kathrati, dengan banyaknya, man yahtafil bil maulid, dengan banyaknya orang yang merayakan maulid. Orang yang berakal sehat tidak akan pernah tertipu dengan banyaknya orang yang merayakan maulid Nabi fi sairil buldan, di berbagai negeri. Di berbagai negeri mereka merayakan bukan sehari dua hari, 1 bulan perayaan maulid. Ya, 1 bulan. Itu berbagai negeri merayakan hal itu. Dan terang-terangan di mana saja. Ya, kecuali beberapa negara yang memang tidak ada. Tapi mereka sembunyi-sembunyi. Secara tidak langsung mereka tidak ada, tapi sembunyi-sembunyi. Baik. Maka orang yang berakal sehat tidak akan pernah tertipu dengan banyaknya orang yang merayakan maulid Nabi. Fa innal haqqa
la yu'rafu bi kathratil 'amilin. Karena kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya orang yang mengerjakan. Timbangan satu amalan itu benar atau tidak, maka timbangannya bukan banyaknya orang yang mengerjakan. Bukan itu. Wa innama yu'rafu bil adillati syar'iyyah. Tapi kebenaran itu akan diketahui, ditimbang dengan dalil-dalil syar'i. Bukan dengan banyaknya orang. Ini yang hadir di masjid dengan yang hadir di mana? Naam, tempat pasar malam banyak mana? Sama. Ayo masjid dengan yang di konser, banyak yang di konser. Ya. Orang yang beriman dengan orang yang kafir, lebih banyak orang kafir. Maka timbangan bukan dari timbangan banyaknya orang yang mengerjakan. Nah, tapi kenapa dikatakan ini bid'ah? Setiap negara merayakan, bahkan resmi. Ya, bukan itu. Ya. Ini perkara syariat, perkara agama. Harus dicari dalilnya. Ada tidak dalilnya? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia ini sesat. Kebanyakan manusia tidak beriman. Kalau mengikuti kebanyakan orang, maka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Wa qala Allah azza wa jalla, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Betapa banyak orang yang kufur, tidak mau beriman. Meskipun engkau berusaha keras agar mereka bisa beriman ya Rasulullah, mereka akan lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga firman Allah, wa qala subhanahu wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sungguh sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur, yang beriman, yang bersyukur, yang mentauhidkan Allah, yang taat kepada Allah. Sedikit sekali dibanding yang kufur, dibanding yang bermaksiat. Karena itu sering kita ingatkan bahwa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang masyhur, bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyelisih satu manusia? Bukan kenapa kalian menyelisih manusia semua. Ya, ketika kita menyelisih kebanyakan manusia, kebanyakan manusia kita tidak ikuti mereka, kita selisih perbuatan mereka yang menyimpang. Tapi kita mengikuti satu manusia, maka kita akan selamat. Tapi sebaliknya, mengikuti kebanyakan manusia, menyelisih satu orang sini, maka kita akan tersesat. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus punya prinsip bahwa beragama ini, bukan mengikuti kebanyakan. Beragama mengikuti tuntunan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kita meskipun harus berselisih dengan orang lain, ya, berbeda dengan orang lain, kita punya prinsip. Ini prinsip, sudah. Ini prinsip. Ya. Kemudian yang ke-10, asyiran. Sebab kita meninggalkan dan tidak mengikuti perayaan Maulid Nabi, asyiran al-qaidatus syar'iyyah. Karena di dalam kaidah syar'i, kaidah agama, raddu ma tanaza'a fihi an-nasu ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kaidah syariat menyebutkan bahwa semua yang diperselisihkan manusia harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengatakan, ya akhi ini silahkan, kalau antum mau merayakan fadhol, tidak merayakan sudah, tidak usah melarang yang merayakan. Karena ini ada ulamanya, ini ada ulamanya. Ulama siapa kalian? Mana Abu Hanifah, mana Imam Malik, mana Syafi'i, mana Ahmad, imam 4 mazhab. Mereka yang mengatakan Maulid Nabi. Tidak ada satupun. Tapi ada syekh yang mengatakan, ada ustadz yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan. Taib. Kalau memang dikatakan ini perselisihan, padahal tidak ada perselisihan, ya. Tidak ada perselisihan. Kalau ada mengatakan ini perselisihan, taib. Kaidah syariat, kalau ada perselisihan, sebuah permasalahan syariat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan dapat jawabannya. Ya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan,
Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kalian berselisih tentang satu perkara, ingat, kalau kalian berselisih tentang satu permasalahan, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikan kepada Allah, ini Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul di masa hidupnya dan kepada hadisnya setelah wafatnya Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik akibatnya, ya, lebih baik akibatnya. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan dari permasalahan-permasalahan syariat, fa hukmuhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Cari di Al-Quran, cari di hadis Nabi. Wala syakka anna man radda al-ihtifal bil maulid ila Allah wa rasulih yajid anna Allah ya'muru bittiba'in nabi. Kata Syekh, dan tidak diragukan bahwa siapa yang ingin mencari jawaban tentang maulid Nabi ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan mendapati di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi perintah untuk mengikuti nabinya, bukan perintah untuk mengadakan maulid nabinya, tapi yang adalah perintah untuk mengikuti perbuatan nabinya, perintah untuk mengikuti ajaran nabinya. Kama qala subhanahu, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi perintahkan, ikuti. Apa yang Nabi larang, yang Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Fabayyana subhanahu annahu qad akmala ad-din wa atamma an-ni'mah 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya, Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada orang-orang yang beriman. Wa yajidu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bil ihtifal bil maulid. Dan siapa yang mencari di Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan perintah maulid. Walam yaf'alhu, tidak akan pernah mendapati Nabi melakukannya. Walam yaf'alhu ashabu, tidak pernah akan mendapati sahabat melakukannya. Fa'ulima bidzalik anna al-ihtifal bil maulid laysa min ad-din. Maka dari situ diketahui bahwa perayaan maulid ini bukan dari ajaran agama Islam, bal huwa minal bid'ah muhdatsah, tetapi itu adalah perkara bid'ah yang diada-adakan. Kalau kita mau jujur, ayo cari di Al-Quran, ayo cari di sunnah. Tapi kata fulan, tapi kata syekh fulan, tapi kata bukan kata-kata ini kebiasaan orang jahiliyah. Di antara kebiasaan orang jahiliyah, ketika dilarang melakukan sesuatu yang menyimpang dari agama, maka mereka akan berhujah dengan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati nenek moyang kami melakukan demikian, kenapa yang dilarang kami? Itu hujah orang-orang jahiliyah dipakai oleh sebagian umat Nabi SAW. Ketika mereka melakukan hal yang menyimpang dari agama, sodorkan ini dalilnya. Nenek moyang kami lakukan, ya. Ini yang terjadi. Azan dulu. Fadhal. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutkan. Poin ke berapa? 11. Sebab yang ke-11, kenapa kita tidak merayakan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi? Yang ke-11, al-hadi ashar, innal masyru'a lil muslim yawmal itsnin an yasuma idza ahabba. Mereka meyakini, dan kita yakin bahwa Nabi dilahirkan hari apa? Hari Senin. Baik. Innal masyru'a lil muslim, perkara yang disyariatkan bagi seorang muslim yaumul itsnin, pada hari Senin, an yasuma idza ahabba, adalah dianjurkan berpuasa jika dia mau. Artinya disunahkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka Nabi menjawab, dzaka yaumu wulidtu fi wa yaum
bu'ithtu au unzila alayya fi. Kata Nabi SAW, hari Senin itu adalah hari di mana pada saat itu aku dilahirkan. Pada hari itu aku dilahirkan. Dan pada hari itu aku diutus oleh Allah menjadi Nabi. Dan pada hari itu pula diturunkan wahyu kepadaku. Fal masyru'u at-ta'assi bin Nabi SAW fi siyam yaumul Itsnin. Kalau dia cinta kepada Nabi, harusnya dibuktikannya adalah pada hari Senin dia apa? Berpuasa mengikuti tuntunan Nabi SAW. Wa adam al-ihtifal bil maulid, dan bukan merayakan maulid Nabi, tapi dia berpuasa. Ini yang disyariatkan. Makanya para ulama mengatakan setiap bid'ah yang dilakukan maka akan mematikan sunnah yang lain, akan meninggalkan sunnah yang lain. Ya, lihat ini contohnya. Bid'ah maulid diadakan, puasa hari Seninnya tinggalkan. Ya. Qala ats-tsani 'asyar, yang ke-12. Sebab yang ke-12. Aidul Maulidin Nabawi la yakhlu min wuqu'il munkarat wal mafasid ghaliban. Perayaan Maulid Nabi ya tidak lepas dari kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalamnya. Wa yu'rafu dzalik man syahada hadzal ihtifal, dan akan diketahui kemungkaran dan mafsadah itu bagi mereka yang menyaksikan perayaan itu. Ya, bagi yang pernah menyaksikan maka dia akan melihat kemungkaran. Wa min hadhihi al-munkarat ala sabilil mithal la hasr. Dan di antara contoh kemungkaran yang terjadi pada acara-acara perayaan Maulid Nabi sangat banyak. Ini sebagai contoh saja di antara kemungkarannya. Syekh tidak menyebutkan, tapi Anda sebutkan satu. Yang pertama dulu. Yang pertama, kemungkaran terbesar, ya, dan mafsadat terbesar dari acara Maulid Nabi adalah apa? Mukhalafatis sunnah. Ini sudah kemungkaran besar, yaitu menyelisihi sunnah, mengadakan bid'ah. Ini sudah kemungkaran sendiri. Maka Syekh menyebutkan yang pertama, kemungkaran di Maulid Nabi, aktsarul qasaid wal madaih allati yataghanna biha ahlul maulid la takhlu min alfadz syirkiyah. Kebanyakan kasidah apa namanya? Pujian-pujian yang dilantunkan pada acara Maulid yang dinyanyikan oleh orang yang merayakan Maulid la takhlu min alfadz syirkiyah. Tidak lepas dari lafaz-lafaz syirik. Pujian mereka, al-ghulu wal itra, kebanyakan adalah ghulu, melampaui batas dalam memuji Nabi, ya, mengkultuskan Nabi. Alladzi naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian yang melampaui batas, jatuh pada kesyirikan. Dan ini banyak sekali. Faqal, di antara larangan Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mereka mengkultuskan Isa ibn Maryam, memuji yang berlebihan. Fa inna ma ana 'abdu, aku ini hamba Allah. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh, katakan Abdullah wa rasuluh. Ya, ini di antara kemungkaran yang pertama, kata Syekh, adalah kebanyakan pujian, kasidah-kasidah yang dibaca pada perayaan Maulid Nabi itu tidak lepas dari lafaz-lafaz kesyirikan. Yang kedua, yahsul fil ihtifalat bil mawalid fil ghalib ba'dul muharramatil ukhra. Terjadi pada acara Maulid Nabi itu biasanya adanya kemungkaran hal-hal yang haram. Seperti apa? Kakhtilatir rijal bin nisa, campur baurnya laki dan perempuan, campur baur dak karuan, ya. Wasti'malil aghani wal ma'azif, kemudian dinyanyikan di situ lagu-lagu dan musik-musik, meskipun mereka alasan, ini musik apa? Islami, musik diniyah.
Ya, ini lebih berat lagi dosanya, lebih berat lagi apa? Keburukannya daripada musik-musik yang umum tadi. Orang yang melakukan, memainkan musik, mendengarkan musik umum, dia yakin itu dosa, belum bisa lepas. Dia akan bertobat kepada Allah. Tapi yang mereka menisbatkan kepada agama, oh ini nasyid Islami, oh ini adalah qasidah Islami, dia akan yakin itu takarrub ketika mendengarkan. Ya, padahal ini lebih berat lagi, karena ini hukumnya bid'ah. Qala wasyurbil muskirat, na'am, wal mukhaddarat. Di acara maulid itu terjadi orang-orang yang minum khamr, bahkan mereka juga pakai sabu-sabu, dan ini realita terjadi. Ya, biasa mereka lakukan hal itu. Kenapa? Karena ketika mereka tidak sadar, mereka menyangka pujian mereka kepada Nabi semakin jadi apa? Semakin luar biasa. Mereka jadikan hal itu sebagai wasilah untuk memuji Nabi dengan apa? Sabu-sabu dan minuman. Waqad yahsulu fiha syirkul akbar. Bahkan terjadi di acara maulid itu adalah kesyirikan besar. Seperti apa? Kalistighatsati bir Rasul sallallahu alaihi wasallam au ghairi minal auliya. Beristighatsah, mohon pertolongan kepada Rasulullah atau kepada yang lainnya dari para wali-wali. Wal istihana bi kitabillah azza wa jalla. Dan mereka meremehkan Al-Quran. Fayashrabud dukhan fi majlisil Quran. Di situ dibacakan Al-Quran, maulid Nabi. Tapi yang satu baca sampingnya ada nggak? Ada. Bahkan yang baca pun sambil rokokan. Dan di rumah Allah lagi. Mana penghormatan mereka, adab mereka kepada Allah. Rumah Allah mereka rokokan di situ. Ya, rumah Allah mereka rokokan. Kalau rumah Allah saja tidak dihormati, apalagi yang lain. Fayashrabu dukhan fi majlisil Quran. Di majlis yang di situ dibacakan Al-Quran, mereka yashrabu dukhan, diminum bukan, ngudutnya. Wa yahsulul israf wat tabdhir fil amwal. Dan acara maulid Nabi itu tidak lepas dari israf wat tabdhir fil amwal. Apa? Israf, tabdhir, membuang-buang harta, berlebih-lebihan di sana. Wa iqamatil halaqati dzikril muharraf fil masajid ayyamil mawalid ma'artifai aswatil munsyidin. Di acara maulid Nabi, masjid-masjid diadakan zikir jama'i. Suara mereka begitu keras. Belum lagi dibawakan munsyid. Munsyid itu orang-orang yang suka nasyid, menyanyikan nasyid-nasyid, kasidah-kasidah di masjid. Ma'at tasfiq al-qawi min ra'isidz dzakirin. Biasanya halaqah ini membacakan nasyid-nasyid, kasidah-kasidah pujian kepada Nabi. Ada yang menyanyikan, tayyib, kadang dinyanyikan bersama. Kemudian rais adz-dzakirin, yang jadi pimpinan zikirnya di situ sambil tasfiq. Mereka sambil bertepuk tangan, memberikan apa? Semangat. Wa kullu dzalika ghairu masyru'in bi ijma'i ahli al-haq. Dan itu semua tidak disyariatkan menurut kesepakatan semua ahlul haq. Ini yang menyatakan Syekh Ali Mahfuz rahimahullah. Beliau tulis kitab 1 jilid tebal, namanya Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'. Kitab yang banyak, kitab yang sangat bagus, mengupas tentang bahaya bid'ah, 1 jilid. Dan ini dulu dijadikan sebagai diktat kuliah dakwah di Al-Azhar Kairo. Beliau ulama Azhar, tayyib, dan salah satu kitabnya yang paling bagus adalah Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'. Dan dipuji para ulama-ulama kita. Ini mengatakan ulama Azhar, tayyib, yang beliau hidup di Mesir melihat orang-orang yang menisbatkan diri tadi, kepada maulid, sambil minum, sambil nyabu, sambil rokokan. Tapi bukan gini rokok mereka, apa? Shisha, antum lebih tahu. Ya, sambil memuji Nabi. Wah, ini Syekh Ali Mahfuz, bukan ulama Saudi mengatakan ini. Ulama Saudi, ulama Mesir nih, Syekh Ali Mahfuz. Ya, dalam kitabnya Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'. Dan Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan sangat memuji kitab ini. Bahkan beliau sangat
anjurkan untuk dibaca kitab itu, Al-Ibda' fi Madhar Ibtida'. Kemudian yang ketiga, sabar dulu kan ini penting ya. Yang ketiga, yahsulu amalun qabih fil ihtifal bil maulidin nabawi. Kemungkaran yang terjadi di acara Maulid Nabi ini yahsul amalun qabih, amalan-amalan perbuatan yang buruk. Wa dzalika yakunu biqiyamil ba'di 'inda dzikri wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Pada acara Maulid dibacakan kasidah, dibacakan nasyid, dibacakan tentang sejarah Nabi. Ketika menyebutkan tentang kelahiran Nabi, maka mereka akan berdiri semuanya. Tidak tahu kalau di sini seperti apa, Pak? Ada yang pernah punya pengalaman? Bisa dibagi pengalamannya. Ini biasanya mereka bacakan sejarah Nabi. Ketika disebutkan kelahiran Nabi, maka mereka yaqum, mereka berdiri. Apa tujuannya? Ikraman lahu wa ta'diman. Mereka menyangka itu memuliakan Nabi dengan kita berdiri, mengagungkan Nabi. Ketika disebut kelahiran Nabi, langsung mereka berdiri. Li'tiqadihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdhuru al-maulid fi majlis ihtifali. Karena mereka meyakini bahwa pada saat dibacakan sirah Nabi dan saat Maulid kelahiran Nabi, mereka berdiri, mereka punya keyakinan Nabi hadir di acara Maulid tersebut. Nabi hadir, subhanallah, Nabi hadir. Ajib, mereka para sahabat tuh ketemu Nabi. Setiap tahun para sahabat bertambah. Ya, mereka Nabi hari ini di sini ada, di sana ada, di negara lain ada. Allah musta'an. Walihada yaqumun lahu muhiyyin wa murahhibin. Mereka bangkit berdiri menyambut kedatangan Nabi, mempersilahkan Nabi. Wa hadha min a'dhamil batil wa akbahil jahli. Dan ini kebatilan yang paling besar, ini kejahilan yang paling buruk. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min qabri qabla yaumil qiyamah. Karena Rasulullah tidak akan pernah keluar dari kuburannya sebelum hari kiamat. Ya. Datang kemarin ada video tersebar, ya. Orang sufi dari Suriah. Dia bawa imamah, apa imamah? Sorban. Ada muridnya. Video rame-rame. Dia bilang kalau orang-orang itu sorbannya, sanadnya ke Nabi jaraknya 22 rawi. Sanad ana katanya. Sorban ini hanya jarak 1. Ana, abi ana, kemudian Nabi. Percaya yang lain, wali. Ya. Apa katanya? Ja'an Nabi sallallahu wa albasa imamata. Nabi sallallahu datang kepada ayahku dan memakaikan sorban kepada ayahku. Yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bangun, bukan mimpi. Ya salam. Ayahnya berarti menjadi sahabat, dia menjadi tabi'in. Murid tadi yang dikasih imam. Ini ada, subhanallah. Kemudian dia kasih, imamah, surban ke muridnya tadi. Nih, saya kasih ijazah sanadnya. Berarti jarak nih murid tadi kepada Nabi cuman beda 2 saja. Dia sama ayahnya, kemudian Nabi. Ini khuzabalat, khurafat yang mudah sekali dipercaya. Mudah sekali dipercaya oleh umat. Dan insya Allah ahlu sunnah tidak akan percaya itu. Sepanjang apapun jenggotnya orang yang mengatakan kadzab, pasti pendusta orang itu. Tak mungkin. Ya, sama dengan ini tadi. Ketika Maulid, Nabi datang ya ke tempat mereka. Ini benar, yakini sama mereka yang mengadakan Maulid. Kemudian wala yattasilu bi ahadin minan nas. Nabi tidak akan keluar dari kuburannya sebelum hari kiamat. Dan Nabi tidak akan datang kepada siapapun. Wala yahduru istima'ahum, dan Nabi tidak akan pernah menghadiri kumpulan manusia siapapun. Wallahi kalau Nabi bisa keluar dari kuburannya, Nabi akan datangi kepada para sahabat pada saat pemilihan khalifah. Siapa yang lebih berhak setelah Umar? Para sahabat ahlul halli wal aqd, mereka bermusyawarah rapat. Utsman Ali. Kalau Nabi seandainya biar gak repot keluar aja. Nggak ada. Atau terjadi fitnah antara sahabat Muawiyah dengan sahabat yang lain, Nabi keluar selesaikan masalah. Tidak ada. Itu lebih penting daripada menghadiri seperti ini. Ya.
Qala bal huwa muqimun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Kita yakin bahwa Nabi tetap berada di kuburannya sampai hari kiamat. Wa ruhu fi a'la 'illiyyin 'inda rabbi fi daril karamah. Sedangkan roh Allah di surga. Tapi jasadnya, makanya Nabi nyebutkan dalam hadis yang lainnya, kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan kembalikan rohku untuk apa? Menjawab solawatnya. Meskipun kita di sini kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kama qala Allah Azza wa Jalla, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Allah katakan kepada nabinya, engkau wahai Nabi setelah itu akan meninggal. Lamayitun, akan mati, akan meninggal. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Setelah itu pada hari kiamat engkau akan dibangkitkan wahai Nabi. Kebangkitan Nabi, keluarnya Nabi adalah pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku ini adalah pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat. Bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad pemimpinnya. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, dan orang yang pertama kali keluar dari kuburan adalah aku. Bukan Nabi Adam, Nabi Muhammad. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in, dan aku orang yang pertama akan memberikan syafaat, dan aku orang yang pertama diberi izin memberikan syafaat. Bukan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW. Tapi kapan? Nanti pada hari kiamat Nabi keluar, yaumul qiyamah. Yang pertama kali keluar dari kuburan adalah Nabi SAW. فهذه الآية والحديث الشريف وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كلها, maka ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini semuanya tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min al-amwat innama yakhrujuna min quburihim yaumil qiyamah. Semua itu ayat dan hadis menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal, para mayat-mayat itu semua akan keluar dari kuburan mereka kelak pada hari kiamat. Ya, ini enggak, oh nanti malam Jumat si fulan keluar dari kuburannya. Kemana? Datang ke keluarganya, berkunjung. Batil semua. Qala samahatu al-'allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala di sini karena masih hidupnya beliau menulis kitab ini. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa hadha amrun mujma' alaih baina ulama'il muslimin laisa fihi niza'un bainahum. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya bahwa mereka ini tidak akan keluar dari kuburannya kecuali nanti pada hari kiamat, dan tidak ada yang berselisih. Sepakat kaum muslimin tentang hal ini. Maka ini contoh satu bid'ah yang disebutkan oleh penulis Syekh rahimahullah taala yang tersebar di kalangan kaum muslimin, yaitu bid'ah apa? Bid'ah Maulidin Nabi, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dibuktikan dengan ittiba sunnahnya dan mentaati perintahnya, bukan dengan merayakan perayaan-perayaan yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Nah, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari berbagai fitnah-fitnah, diberikan istiqamah dan keteguhan di atas tauhid dan sunnah, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.